Baik ya, ini baru 37 orang yang join. Sambil menunggu, kita bisa manfaatkan waktu untuk mulai ya. Tadi saya sudah instruksikan untuk download file yang Excel yang ada di grup WA. Sudah di-download? Siap, Ibu. Ya, itu data dari kalian, nilai UTS. Bagaimana? Puas dengan nilainya? Siap, tidak Ibu. Siap, tidak Ibu Ranggu. Kurang ya? Siap. Iya, susah berarti soalnya. Yang salah soalnya atau jawabannya? Oke. Ini lumayan banyak yang sudah gabung. Saya mau share sesuatu di chat. Bentar. Saya share link di chat ya. Ini merupakan presensi sekaligus juga ada beberapa pertanyaan yang saya ingin agar nanti kalian isi ya sebagai sumber data untuk materi praktikum. Bisa dilihat linknya di chat. Halo, suara saya terdengar nggak? Siap, terdengar Siap Ibu. terdengar Ibu. Siap, terdengar Ibu. Siap, terdengar Ibu. Tolong ya. Ada mungkin beberapa yang belum masuk atau nanti menyusul untuk masuk. Akan melihat chatnya. Nah, nanti tolong kalian copy, kemudian dipaste, terus di send ya, di broadcast. Ya, jadi saya nanti tidak akan mengulang. Ini formnya presensi sekaligus untuk input data. Jadi nanti tolong kalau teman-temannya sudah join semua di broadcast ulang, ya. Ada yang mau sukarelawan copy paste dan membroadcast ulang? Saya tunjuk aja ya. Virginia ya, nanti tolong di copy paste ya, terus di broadcast ulang. Tunggu barangkali nanti jam 13.35 gitu. Barangkali nanti ada teman-temanmu yang join lagi. Bisa ya Virginia ya? Siap, Bu. Baik. Yang lain sudah siap dengan laptop? Halo? Siap, sudah Ibu. Siap sudah Ibu. Baik. Jadi silakan dibuka Excel-nya. Terus saya harapkan semua juga sudah set up data analisis ya di Excel. Kita mau coba, kemarin kan saya memberikan tutorial itu secara sekilas. Nah, sekarang karena kita sudah punya data ya, data dari hasil UTS teori kalian yang pertama. Nah, itu nanti kita akan jadikan bahan untuk praktek. Kan enak kalau datanya itu benar-benar berasal dari kalian sendiri. Jadi nanti implikasi atau kesimpulannya itu bisa mendarat gitu atau bisa kita langsung aplikasikan bersama-sama ya. Baik, sekarang saya mau langsung ini meskipun waktunya kurang 4 menit nggak apa-apa ya. Saya tidak menunggu jam 13.30. Jadi langsung saja. Saya mau share screen untuk data yang Excel yang sudah saya share di grup WA. Sebentar.
Yang lain bisa sambil menunggu bisa diisi Google Form-nya, klik link-nya. Baik, saya mulai share screen. Tolong kalau suara saya hilang atau kurang jelas diingatkan ya. Karena headset saya ini sudah agak... Iya. Jadi kalau kurang jelas atau seperti apa tolong di-cut gitu. Bu kurang jelas gitu. Ini share screen saya sudah terlihat Excel bentuknya. Sudah ya. Jadi ini sama seperti file yang kalian peroleh. Ini sudah saya download dari LMS ya. Kemudian formatnya sudah berupa database ya. Sudah saya rombak menjadi database. Cara merombak jadi database seperti apa? Kemarin sudah ada tutorialnya. Jadi ini tinggal kita blok semua ya. Kemudian klik insert. Kemudian pilih ini tabel ini ya. Kemudian kalau sudah terbuka kotak dialognya langsung oke. Nah, ini kenapa tidak aktif ya? Karena memang ini sudah dalam bentuk database. Ya. Baik, barangkali kalian jangan membuka Excel-nya dulu, perhatikan saja dulu seperti apa caranya. Yang pertama saya akan ulangi lagi bagaimana cara membuat histogram ya, membuat histogram dari nilai-nilai UTS kalian. Kita ingin buktikan ya apakah nanti kalau dibuat histogram itu gambarnya seperti lonceng apa tidak. Kalau seperti lonceng berarti asumsi saya itu betul bahwa tidak semua mahasiswa itu mampu memahami penjelasan dengan baik. Jadi pasti ada yang tidak connect. Nah, kemudian ada yang sangat connect. Ya, yang tidak connect dan yang sangat connect itu saya kira jumlahnya tidak banyak. Yang nanti jumlahnya banyak itu pasti yang nilainya sedang-sedang saja. Nah, kalau seperti itu berarti asumsi saya bahwa mahasiswa Agrina semester 3 ini berada di dalam kondisi yang normal seperti apa adanya di dunia ya, itu akan terbukti. Nah, saya pengen tahu apakah asumsi saya nanti bahwa mahasiswa Agrina itu ya sama saja di mana-mana pasti kalau dikasih materi itu ada yang tidak paham, ada yang sangat paham. Nah, yang sangat paham dan tidak paham itu pasti jumlahnya sedikit. Yang jumlahnya paling banyak itu pasti yang sedang-sedang saja. Nah, nanti akan kita buktikan melalui gambar histogram. Siap kira-kira untuk tutorial? Jadi disimak dulu ya, nanti setelah selesai kalian bisa praktekkan langsung. Nanti coba kalian yang saya tunjuk nanti ganti share screen. Jadi apakah betul nanti bisa mengikuti tutorial saya dengan baik. Jadi untuk sekarang perhatikan dulu Zoom-nya ya. Ini karena sudah dalam bentuk database, jadi kita bisa melakukan filtering atau ada yang tunjuk tangan. Kenapa yang tunjuk tangan tadi? Raisa ya, Raisa apa siapa tadi namanya? Apa tunjuk tangannya karena tersentuh tombolnya atau memang mau memberikan input? Silakan. Halo, udah hilang raisennya. Oke, lanjut ya.
Lanjut. Ini tidak direspon karena tidak dengar atau tes-tes? Siap, Bu. Siap, Ibu. Lanjut, Ibu. Ya, baik. Jadi kalau sudah dalam bentuk database, kita mau melakukan filtering atau mau melakukan pengirisan ya. Jadi tidak semua data ini kita pakai, hanya yang mau kita olah. Nah, yang kita mau olah ini kolom 2 ini. Jadi kolom 2 ini merupakan grade atau nilai UTS ya. Ini yang mau saya pilih. Nah, caranya seperti apa? Klik dulu ini table tools ya. Table tools kita klik, kemudian pilih summarize with pivot table. Kita klik. Nah, seperti ini muncul kotak dialog. Ini langsung kita oke saja. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Nah, di sini di bagian kanan itu ada pivot table fields ya. Nah, ini kita bisa pilih data yang mana yang mau ditampilkan. Yang pertama saya ingin menampilkan nama. Nama ada 2, ada nama depan, kemudian ada nama belakang. Saya pilih nama pertama saja, nama depan. Saya seret ya ke kotak rows, ROWS. Nah, seperti ini. Untuk catatan ya, ini saya tidak akan melakukan analisa per kelas, tetapi gabungan kelas A dan B. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, semakin banyak data itu akan semakin bagus. Jadi kenapa saya tidak memisahkan kelas A dan kelas B. Kalau sudah seperti ini, kita cari ya di sini pivot table fields ini bagian di mana ada data grade ya. Data nilai. Tadi data grade ini kan kolom 2 ini. Ini akan kita drag atau kita seret, kita klik seret ke values. Nah, seperti ini. Coba cek apakah ini datanya sudah benar. Abdul Ghafur nilainya 1, Abelino nilainya 1. Benar enggak ini? Ya, Halo? benar, Bu. Benar. Masa? Jadi Abdul Ghafur nilainya 1. Siap, tidak, Bu. Tidak. Iya, kan tidak 1 digit oh nilainya tadi kan ada 2 digit ya, sejelek-jeleknya itu ada 2 digit. Nah, gimana ini biar sesuai dengan yang kita mau? Coba klik ya di sini yang tulisan count of kolom 2. Ini klik di sini ya. Kemudian kita bergerak ke atas. Di sini ada menu field setting. Ya, klik field setting. Muncul kotak dialog seperti ini. Ganti count dengan sum. Ini. Oke. Nah, ini baru ketemu nilai dari masing-masing. Oke, sampai sini ada pertanyaan barangkali? Atau bisa diikuti? Siap, bisa, Ibu. Siap, Bisa, Ibu. Oke, terima kasih responnya. Baik, kalau sudah seperti ini, jadi datanya itu sudah terpisah, benar-benar ini yang akan kita olah. Nah, sekarang coba bergerak ke data. Ya. Klik data. Kemudian akan kita buat histogramnya dengan menu data analisis yang ada di Excel. Klik data analisis. Kemudian cari histogram. Oke, ya. Kemudian untuk bagian input ring itu mau kita isi dengan mengeblok nilai dari Abdul Ghafur sampai dengan nilai dari mahasiswa yang berada di urutan paling bawah. Ini coba langsung aja, karena ini kursornya sudah di sini ya, kita bisa langsung blok nilai dari semuanya, kelas A dan kelas B. Ingat ya, ini di paling bawah ada blank, ini jangan dimasukkan, karena blank itu kosong. Ya, nanti kalau ini kalian blok sampai bawah,
nanti jumlah datanya akan bertambah, rata-ratanya juga akan berbeda, tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Baik, kalau sudah seperti ini, ya, untuk bin ring kita kosongi, label juga kita kosongi, jangan di checklist. Kemudian kita klik output ring, ya. Output ring harus diklik dulu. Kemudian ini kursornya gerakkan pada kotak kosong di bagian output ring. Nah, seperti ini. Jadi kursornya ini harus berkedip-kedip di sini dulu. Kalau sudah, kita cari tempat yang kosong untuk meletakkan hasil di sini ya. Kemudian coba agar muncul grafiknya. Ini di checklist, chart output. Chart itu kan grafik. Ya. Kalau sudah, kita lakukan klik pada bagian OK. Nah, ini bentuk histogramnya. Coba saya besarkan dulu. Ya. Histogramnya seperti ini. Nah, ini kan belum memenuhi syarat ya untuk histogram yang bagus. Kenapa? Karena untuk histogram yang bagus itu antara batang satu dengan batang lainnya ini tidak ada gap atau tidak ada jarak. Jadi ini bisa kita atur gambarnya. Kadang-kadang ini langkahnya coba di mana ya untuk menghilangkan gap. Ini saya masih coba-coba ya. Format data series. Nah, betul ternyata. Jadi ini batang-batang ini kita klik sehingga aktif ya atau muncul ini titik-titik ini berarti dia aktif. Kemudian klik kanan, kemudian format data series. Ada pilihan di sini lebar gap atau gap width ya. Ini langsung aja kalian nolkan, ditarik menjadi 0. Nah, sehingga gapnya hilang. Ya. Nah, ini bentuk histogramnya. Nah, apakah ini seperti lonceng? Menurut kalian seperti lonceng nggak? Ada yang bisa kasih review barangkali dari bentuk histogram yang kita peroleh? Silakan responnya. Halo? Seperti lonceng nggak ini? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Berarti datanya normal ya. Sesuai dengan asumsi bahwa memang semua orang itu kalau diberikan materi ya, mengikuti kelas ya, di mana-mana itu kondisinya seperti ini. Jadi yang tidak paham sama yang sangat paham itu jumlahnya sangat sedikit ya. Yang banyak sekali jumlahnya itu adalah yang rata-rata nilainya. Nah, ini coba kalau kita lihat, ada yang tahu rata-ratanya berapa dari histogram ini? Rata-ratanya berapa? Izin, Bu. Berapa rata-ratanya? Ya, silakan. 19, Bu. Rata-ratanya 16. 19, Bu. 19. Itu rata-rata ya? Iya, Bu. Ya, baik. Yang menjawab siapa tadi namanya? Carolus Pinto, Bu. Carolus ya. Carolus Pinto, baik. Terima kasih Carolus responnya. Ada pendapat lain? Rata-ratanya berapa dari histogram grade nilai UTS ini? Selain Mohon izin menjawab, Bu. Saya atas nama Hasan Iksan izin menjawab untuk rata-ratanya 57, ya. Rata-ratanya 57,8. Dari mana kamu dapat rata-rata? Tidak ada di sini angka 57. Kok kamu tahu? Saya
Ya, frekuensi. suaranya putus-putus. Gimana? Mohon izin menjawab. Ya. Untuk tadi saya menghitung dari nilai keseluruhan dibagi dengan jumlah frekuensi. Oh, nilai keseluruhan dibagi dengan jumlah frekuensi. Ini ya, jadi jumlah frekuensi ada berapa? Ini kan sejumlah mahasiswa ya. Saya kira mahasiswa semuanya mengerjakan UTS, tidak ada yang tidak mengerjakan. Kemudian ini nilai ini kamu jumlahkan, gitu ya? Siap, ya Bu. Baik. Jadi siapa tadi namanya? Adin. Namanya siapa yang menjawab ya? Ini saya mau coba menambahkan garis-garis, tapi belum ketemu. Baik. Jadi yang menjawab kedua tadi namanya siapa? Kok nggak jawab ya? Siap, Sahrul Iksan Ibu. Sahrul, ya sorry. Kan gabung jadi satu dengan Adin. Baik Sahrul. Sebenarnya jawaban dari Sahrul betul ya. Bahwa rata-ratanya diperoleh dari menjumlahkan semua grade ya, kemudian dibagi dengan semua jumlah frekuensi. Untuk Carolus ya, jawaban Carolus tadi menyebutkan bahwa rata-ratanya 19. Nah, sebenarnya yang dimaksud Carolus itu bukan rata-rata tetapi modus atau jumlah responden, jumlah narasumber atau jumlah mahasiswa terbanyak ya yang rank nilainya berada di tengah-tengah atau ini yang berada maksud saya yang rank nilainya itu paling dominan ya atau jumlah mahasiswa dominan mendapatkan nilai di rank antara 58,86. Ini jadi paling banyak mahasiswa itu dapat nilai di sekitar angka ini 58,86 ya. Itu bukan rata-rata ya. Itu adalah modus. Modus itu secara harfiah artinya adalah data yang paling banyak muncul. Jadi mahasiswa itu paling banyak nilainya berada di antara angka 58,86. Nah itu sebenarnya kita bisa sih menyimpulkan bahwa umumnya mahasiswa itu belum begitu paham dengan materi yang diberikan. Tandanya apa? Tandanya nilai yang diperoleh atau kalau istilahnya itu apa ya? Ketuntasan ya, ketuntasan materi yang diterima oleh mahasiswa hanya berkisar di angka 58,86%. Ya. Jadi belum tuntas. Biasanya berapa sih nilai minimal ketuntasan itu? Ada dosen yang menentukan 70 ya. Kemudian ada juga kalau untuk standar ujian nasional dulu itu misalnya angkanya harus di atas 80. Nah, jadi dengan melihat nilai modus ya, itu sebenarnya kita bisa membuat kesimpulan. Oh, ternyata materi yang saya berikan rata-rata mahasiswa itu belum atau mayoritas mahasiswa itu belum bisa mendapatkan ketuntasan atau belum bisa mendapatkan pemahaman. Ya. Jadi meskipun Carolus tadi masih belum tepat jawabannya, tapi itu bisa dipakai untuk membuat konklusi atau membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan yang ditarik dari modus, nilai modus dan nilai rata-rata
itu istilahnya di dalam statistik deskriptif itu merupakan ukuran pemusatan. Jadi menyimpulkan data yang banyak ini ya berdasarkan modus dan berdasarkan rata-rata itu istilahnya adalah memanfaatkan ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan atau kalau apa ya istilah yang lain apa ya ukuran pemusatan? Tendensi sentral ya. Jadi nanti kalau kalian mungkin pernah dengar tendensi sentral itu apa sih? Tendensi sentral itu membuat kesimpulan berdasarkan ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan itu apa? Ya melihat data ini dari data yang paling banyak, dari modusnya. Atau melihat data dari reratanya. Tuh tendensi sentral. Kira-kira bisa dipahami enggak? Atau ada pertanyaan dulu wes sebelum saya lanjut. Mohon izin Bu. Ya silakan Gufron. Mohon izin untuk mencari rata-rata terus nilai yang sering muncul itu apakah bisa menggunakan itu Bu, statistika deskriptif. Soalnya kemarin saya sempat baca-baca materi itu ada Bu. Iya betul, makanya ini tadi kenapa kok saya tanya ya. Ini rata-ratanya sudah muncul atau belum dari histogram? Dan kesimpulannya belum. Kenapa? Karena tadi Sahrul masih perlu menghitung sendiri. Jadi dia masih harus menjumlahkan ini grade-grade ini ya satu persatu menggunakan sum. Kemudian masih dibagi lagi dengan frekuensi ya. Jadi untuk nilai rata itu belum muncul dari histogram. Dari histogram ini kita bisa cek apakah benar sih ya data yang kita peroleh itu normal atau tidak. Atau cek apakah data itu bentuknya seperti lonceng atau tidak. Kalau tidak seperti lonceng, itu berarti datanya kurang normal. Kurang normalnya kenapa? Mungkin ya sumber data yang kita gunakan kurang banyak. Ya. Kemudian yang kedua, mungkin juga di antara data yang kita input itu ada yang namanya data pencilan atau data abnormal. Ya, kalau di sini namanya nilai ya, normalnya itu pasti antara 0 sampai dengan 100. Namanya nilai. Nah, yang saya maksudkan sebagai pencilan, misalnya tahu-tahu ada nilai misalnya 700. Nah, itu bisa merusak. Nanti tidak lagi berbentuk seperti lonceng, tetapi akan aneh nanti bentuknya. Ya, jadi histogram ini untuk sekedar cek apakah data itu sudah normal seperti apa adanya yang ada di dunia ini. Kalau sudah normal berarti tadi jumlah responden kita sudah cukup atau jumlah data itu sudah cukup. Nah, sekarang menjawab pertanyaan dari Gufron ya, bagaimana biar kita tidak perlu menghitung satu persatu. Nah, kita menggunakan benar tadi kata Gufron yang sudah belajar dari materi menggunakan fungsi statistik deskriptif. Coba kita klik data analisis ya. Kemudian kita cari di atas sini ya, deskriptif statistik. Oke. Kemudian sama ya, yang kita masukkan tetap kita blok mulai dari atas, tapi blanknya tidak ikut. Nah, kemudian kita input di sini. Terus output ring, ini letakkan dulu kursornya di kotaknya. Kemudian baru cari tempat kosong, misalnya di sini. Kemudian klik summary statistik. Ya. Kalau sudah beres semua, kita oke. Nah ini. Ya, ini baru kita tahu reratanya. Ada min ya. Min itu artinya rerata. Reratanya berapa? 57,5
0,62580. Nah, ini kalau misalnya kalian harus membulatkan ya, membulatkan misalnya 2 angka saja di belakang koma, ini tidak perlu pusing karena di Excel itu tinggal kita fungsikan saja di sini decrease desimal atau kurangi desimal. Kurangi aja kayak gini. Kalau dulu mungkin pada saat sekolah kita bingung ya, kalau 5 itu dibulatkan ke atas, kalau kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Dan daripada mikir kita gunakan saja fungsi decrease seperti ini. Ya. Jadi min atau rata itu 57,63. Rata. Kemudian yang saya maksud sebagai modus ini 58,42 ini modus. Kemudian ada lagi yang namanya median, ini nilai tengah. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini yang masuk tendensi sentral atau ukuran pemusatan ada 3. Rata, median, dan modus. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah rata itu sama dengan median? Median tadi kan saya sebutkan nilai tengah ya. Sama enggak kira-kira rata dengan median? Kalau sama, kenapa ini nilainya beda? Ada yang bisa memberikan opini barangkali berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Sama enggak rata dengan median? Ada yang mau tunjuk tangan? Ayo, silakan. Mohon izin, Bu. Ya, Gufron lagi. Ya, silakan Gufron. Mohon izin, Bu, kalau salah bisa dibetulkan. Saya cuma menjawab. Iya, memang ini kan opini. Opini itu berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Tidak ada benar dan salah. Untuk rata sendiri, seperti kata rekan Sahrul Lisan tadi, nilai keseluruhan dibagi jumlah responden, itu nilai rata-rata. Kalau nilai median, itu nilai terkecil sama terbesar itu di tengah-tengahnya, Bu. Terima kasih. Iya. Iya, memang seperti itu. Betul sekali, Gufron. Ya. Jadi median itu tidak sama dengan rata-rata. Cara mendapatkannya berbeda. Kalau median itu data-data itu diurutkan ya, semuanya diurutkan, mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kemudian itu benar-benar dicari mana yang berada di tengah-tengah. Kalau misalnya datanya jumlahnya genap ya, mahasiswa kelas A dan B jumlahnya berapa? Genap atau ganjil? Genap. Berapa? 62, Bu. 62 ya. Karena genap ya, ini tidak ada yang berada pas di tengah-tengah. Ya. Kalau 62 ini kita bagi 2 itu kan 31. Jadi misalnya kita hitung urutannya mulai dari nilai yang paling kecil 31 sampai di urutan ke-31. Kemudian kita hitung mulai dari yang terbesar sampai dengan 31, tengah-tengahnya ini kosong, tidak ada orangnya, pas sama persis 31, 31. Nah ini bagaimana cara mendapatkan median? Kita bisa mendapatkan dari urutan ke-31, ya. Kemudian ditambahkan dengan nilai orang yang berada di urutan ke-32, 31 ditambah 32, kemudian dibagi 2. Bagi 2. Nah, ini berbeda kalau misalnya jumlahnya ganjil ya, 63, misalnya seperti ini. Nanti di sini kita hitung ya, mulai 31 dari urutan bawah,
kemudian 31 dari urutan paling atas. Nah, di sini kan ada satu orang yang pas di tengah-tengah. Nah, itu berarti tidak perlu kita lakukan perhitungan. Langsung saja ditunjuk nilai orang ke 32. Itu sebagai median. Jadi seperti itu. Ya, jadi ini nilai orang pertama sampai dengan 31, 32. Kok bentuknya seperti ini? 1 sampai dengan 31. Ya, kemudian urutan ke-32, kemudian urutan 33 sampai dengan 63. Nah, kalau datanya ganjil, jumlahnya ganjil, ya tidak perlu dilakukan penghitungan. Nah, ini kalau jumlah datanya cuma 63 masih bisa dikerjakan manual. Tapi kalau jumlah datanya ratusan atau ribuan atau mungkin puluhan ribu, ya, itu tidak mudah mengurutkan mulai dari yang kecil ke besar, ya, sehingga kita perlu bantuan alat-alat analisis, ya, gitu. Itu ya bedanya rata-rata dengan median. Kalau modus tadi sudah jelas ya, modus ini kita bisa dapatkan dengan histogram ini. Nah, kenapa di sini kok modusnya nilainya 58,42 di statistik deskriptif, sedangkan di histogram 58,86. Ya. Ini karena pada histogram ini, pada gambar-gambar histogram, ya, nilai 58,86 ini adalah bin. Ya. Bin itu sama seperti kelas interval. Jadi sebenarnya kalau secara manual kita bisa seperti ini ya, kelas intervalnya itu bukan angka tunggal tetapi merupakan angka antara, ya. Kalau yang bin pertama ini berarti datanya adalah nilainya di bawah 45,54. Jadi dalam statistik itu kayak gini sebenarnya. Jadi interval atau ada rentang. Nah, sedangkan yang 49 ya, 49 ini merupakan titik atasnya. Titik bawahnya berapa? 45,54. Jadi sebenarnya ini begini. 45,54 sampai dengan di bawah ya. Kayak gini. Nah, jadi sebenarnya seperti ini bin-nya itu. Ya. Angka-angka di sini oleh Excel disederhanakan karena di sini merupakan batas atas. Jadi kalau di sini 49,98 itu batas atas. Jadi yang berada di kategori 9 orang ini yang memperoleh nilai di antara 45,54 sampai dengan 48, berapa ya? 49,5 barangkali, pokoknya di bawah 49,98. Nah, yang ini sebenarnya itu yang benar ya, 49,98 sampai dengan di bawah 54,42. Yang ini 54,42 sampai dengan di bawah berapa tadi ya? 58,86. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini kita tidak bingung lagi ya. Jadi yang berada di nilai antara 54,42 itu 19 orang ya. Tetapi kalau nilai modus yang pasti itu ada
di antara 54,42 sampai dengan 58,86, yaitu ini yang pasti ini. Yang paling banyak orang yang mendapatkan nilai di angka 58,42. Gitu. Ya. Jadi memang di Excel ini ada penyederhanaan ya, bahwa yang ditulis ini merupakan batas atas. Batas bawahnya tidak ditulis. Saya nggak tahu kenapa, mungkin programmernya ya memang seperti itu. Nah ini coba saya lengkapi dulu ya dengan batas bawahnya. 58,86 sampai dengan di bawah 63. 63,3 sampai dengan ini kok nggak kencang, kenapa ya? Oh, karena komanya. Kemudian 67,74 sampai dengan di bawah. Nah, yang more ya, more paling bawah ini berarti dia yang nilainya di atas. Jadi 72,18 ke atas. Bagaimana itu nulisnya? Kurang lebih sama dengan ya. Jadi kalau kurang lebih sama dengan itu pakai simbol harusnya ya. Nah, ini. Jadi yang lebih besar atau sama dengan 72,18 yang dapat nilai segitu hanya satu orang. Gitu. Jadi bentuknya yang betul seperti ini, histogram itu. Karena di sini bukan angka tetapi kelas interval. Jadi bin itu bahasa Indonesianya kelas interval. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Nanti silakan bisa dicoba membuat garis antar batang. Ini kan antar batang menyatu ya. Harusnya itu ada garisnya. Saya tadi belum juga ketemu. Nanti coba dicari bagaimana membuat pemisah antar batang. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa nanti membuat histogram sendiri? Bisa. Yang jawab kok mesti Gufron saja, yang lain mana? Siap, bisa, Bu. Ya, bisa, Bu. Baik. Pesan saya sudah dilakukan belum tadi untuk link Google Form? Sudah ada yang broadcast ulang? Siap, sudah Bu, sudah saya broadcast di grup Agrina A dan B. Baik, oke. Ada tambahan nggak ini partisipannya atau tetap berapa jumlah partisipan? Ini saya minimize untuk Zoom-nya, jadi nggak kelihatan berapa partisipan. Berapa? 46 Bu, tapi ada yang gabung satu ya? Zoom, ada yang 3 sampai 4 orang. Baik, ya terima kasih Gufron. Nah sekarang saya mau lanjutkan ke satu materi lagi ya. Tadi ada sudah tendensi sentral ya. Kemudian ada lawan dari tendensi sentral, yaitu yang kita seringkali sebut sebagai ukuran penyebaran. Ya, jadi selain ada ukuran pemusatan, ada lawannya, yaitu ukuran penyebaran. Mana yang masuk ukuran penyebaran itu ini. Yang ini tidak saya bold ya, saya kasih warna biru ya, biru. Nah,
Ini yang merupakan ukuran penyebaran. Ada satu lagi nih. Ya. Kalau dari ukuran pemusatan, kita bisa menyimpulkan data berdasarkan data-data yang berada di tengah-tengah. Jadi kita bisa menyimpulkan fenomena berdasarkan rata, berdasarkan modus, berdasarkan median. Ya. Kalau contoh kasusnya adalah nilai UTS, ya, saya bisa menyimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa itu nggak paham dengan apa yang saya jelaskan. Kenapa? Karena tingkat nilainya mayoritas atau rata-rata itu masih di bawah 60, masih di bawah 70. Ya. Kalau kita konversi ke nilai itu C+ barangkali ya, masih C+. Artinya itu belum paham. Ya. Nah, bagaimana kalau dari ukuran penyebaran? Nah, sekarang coba kita lihat. Ini saya bold dulu. Coba dilihat yang warna biru. Di sini yang pertama kita lihat adalah ring, ya. Ring itu kisaran. Kisaran diperoleh dari mana? Diperoleh dari pengurangan nilai maksimum dengan nilai minimum, ya. Jadi dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa ternyata antara mahasiswa yang paling paham dengan yang paling tidak nyantol itu selisih poinnya 31,08. Artinya ringnya itu menurut saya masih lebar, 30 poin. 30 poin. Ya. Jadi antara yang sangat nyantol dengan yang tidak nyantol itu ringnya cukup lebar, 30 poin. Ya. Seorang dosen atau mungkin seorang penyuluh, ya, kalau di jurusan penyuluhan pertanian, itu akan berusaha memperkecil ring ini. Semakin kecil ring, berarti semua orang itu bisa disimpulkan mendapatkan pemahaman yang relatif sama. Kalau ringnya terlalu lebar, artinya ada mahasiswa yang bisa paham, ada mahasiswa yang sangat bingung. Jadi ini tidak bagus di dalam suatu proses pembelajaran. Demikian juga kalau kalian di Agrina, ya. Kalau misalnya nilai ini, ya, nilai-nilai ini, ya, bayangkan nilai ini bukan nilai pemahaman atau nilai pengetahuan, tetapi adalah misalnya bobot ternak misalnya. Jadi bayangkan angka-angka ini adalah bobot ternak. Ya. Kalau ringnya ini 31, ya, berarti ada ternak yang sangat gemuk, ya. Kemudian ada ternak yang sangat kurus. Nah, ini enggak bagus. Tujuan peternak adalah ternaknya itu seragam, sama-sama gemuk. Bukan seragam sama-sama kurus, ya, sama-sama gemuk. Jadi memperkecil ring. Jadi dari melihat ring itu kita bisa tahu keberhasilan dari peternak. Apakah dia berhasil melakukan manajemen ternaknya sehingga bobot ternaknya itu bisa seragam. Kalau dalam kasus ini, ya, ini menentukan keberhasilan dari dosen, keberhasilan dari pengajar. Kalau ringnya kecil, berarti dia semakin bagus mengajarnya. Karena bisa menjangkau semua orang. Apakah dengan pengetahuan atau dengan intelijensia, ya, IQ. Intelijensia yang kurang ataupun dengan intelijensia yang di atas rata-rata. Jadi dosen itu mampu menerangkan ke semua orang dengan bagus kalau ringnya kecil. Bagaimana? Bisa dipahami? Ini untuk ukuran penyebaran. Yang biru ini ukuran penyebaran.
Bisa dipahami enggak? Kira-kira? Siap, bisa. Ya, bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya, atau silakan bertanya kalau ada yang belum paham. Ada yang raise hand? Enggak ada? Oh, ada. Siapa? Sahrul, Amin, atau Hafid? Siap, Sahrul Ramdhani, Bu. Iya, silakan Sahrul. Mohon izin Ibu, mohon izin rekan-rekan. Mohon izin bertanya. Untuk standar Devia itu apa itu, Bu? Saya masih belum paham. Ya, memang belum sampai situ. Siap, Bu. Masih. Baik, ya nanti saya jelaskan. Barangkali ada yang bertanya mengenai apa yang tadi sudah saya jelaskan, terutama manfaat ukuran penyebaran di dalam membaca data. Apakah bisa dipahami bahwa tujuan semua orang ya itu adalah memperkecil ring ini, baik itu sebagai peternak, pelaku agribisnis maupun penyuluh atau dosen. Silakan Karolus, ada pertanyaan. Mohon izin bertanya, Bu. Hmm. Apakah ada cara cepat untuk menghitung nilai rata-rata, Bu? Selain dari itu? Kurang cepat ya, pakai statistik deskriptif kurang cepat. Maksudnya kemarin tuh pas saya belajar itu bisa dikurangin nilai tengah itu dari pakai modus, Bu. Nilai median, Bu, untuk mendapatkan nilai rata-rata. Baik, pengalaman Karolus seperti apa kemarin? Coba dijelaskan. Jadi bagaimana dari nilai-nilai ini, bagaimana mendapatkan nilai modus atau nilai rata tadi? Menurut pengalaman Karolus. Mohon izin, Bu, untuk mendapatkan nilai rata-rata itu kemarin pas saya belajar itu dihitung dari nilai modus, kan nilai tengah. Itu dikurang dari rata-rata dari itu. Misalnya kan di atas 11, Bu. Misalnya mungkin begitu. Ini? Iya, 58 dikurang 58,86 kurang 11. 58,86 dikurangi 11. Iya. Kemarin saya sempat belajar ada yang begitu atau tidak? Iya, Untuk bukan. mendapatkan nilai rata-rata, Bu. Tidak. Oh, Tidak siap. bisa. Ya. Jadi ini beda ya. 11 ini satuannya orang di sini. Sedangkan ini satuannya poin. Ya, nggak bisa ini dikurangi. Ini beda alam. Ya, ini orang ini. Ada 11 orang, 11 mahasiswa. Sedangkan ini poin. Ya, tidak bisa dikurangi. Ya. Siap, Bu. Memang, Terima kasih, Bu. iya, baik. Memang ada ya menghitung rata menggunakan rumus dari kelas interval ini ya. Tetapi itu saya tidak berikan ke kalian karena sudah tidak praktis menurut saya ya. Karena untuk rata itu dengan menggunakan aplikasi statistik deskriptif ini sudah sangat cepat. Jadi tidak perlu menghitung manual. Bahkan kalau mau lebih cepat lagi ya tinggal ini saja pakai rumus average. Ya. Kayak gini. Nanti tinggal blok. Cuma ini hanya ketemu dari ukuran pemusatan saja. Ukuran penyebarannya tidak ketemu ya kalau average. Ataupun mau menghitung modus sebenarnya juga bisa ya. Sama dengan mode. Nah, ini juga ada rumusnya. Mode kemudian dalam kurung blok semua untuk modus ya. Jadi perhitungan Karolus tadi salah ya, nggak boleh ya, dikurangi gitu. Langsung saja kamu pakai statistik deskriptif, langsung keluar semua, rata keluar, median keluar, modus keluar. Dan jangan salah ya, modus itu bukan nilai tengah ya, modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Artinya dari 62 orang mahasiswa itu paling banyak itu mendapatkan nilai 58,42. Ini orangnya paling banyak. Orangnya yang paling banyak berada di nilai 58,42. Itu modus ya.
Jadi bukan nilai tengah. Kalau saya berhasil ya, mengajarnya itu berhasil, mungkin modus ini harusnya ya, berada di 100 ya. Jadi banyak orang yang mendapatkan nilai 100 itu baru berhasil mengajar. Jadi bukan nilai tengah, tetapi nilai yang paling banyak diperoleh oleh teman-temanmu. Jadi teman-temanmu itu paling banyak nilainya di angka 58,42. Gitu ya, Karolus? Siap, Bu. Terima kasih. Ya. Baik, kemudian tadi pertanyaan dari Sahrul ini mengenai komponen dari ukuran pemusatan yang kedua. Ada standar deviasi. Standar deviasi besarnya 6,31. Nah, ini menurut kalian kecil apa besar? Coba. Kecil apa besar itu? 6,31. Kecil apa besar? Bingung. Siap, termasuk besar, Bu. Termasuk besar. Ya. Baik, ada yang punya pendapat termasuk kecil? Yang cewek-cewek gimana? Bisa mengikuti? Saya tidak dengar suaranya sama sekali tadi yang putri-putri. Ada yang mau menyumbangkan suara? Ini ada yang berpendapat termasuk besar, barangkali yang putri berpendapat termasuk kecil. Silakan. Tidak akan saya nilai 0 kok kalau jawabannya salah. Hanya biar saya tidak ngomong sendiri aja kok ini. Silakan. Mohon izin menambahkan, Ibu, untuk alasannya itu yang karena termasuk besar itu kan dari 1 sampai 10 itu nilai tengahnya misalkan 5 itu kan 6, Bu. Jadinya mengarah ke atas gitu. Oh, gitu. Ya. Baik, terima Siap. kasih Arul alasannya. Cukup logis. Siap, Bu. Ya. Ada yang putri barangkali? Silakan. Yang paling siapa ya? Saya nggak akan menunjuk, wis monggo silakan sukarela aja. Nggak nyaman kan kalau harus ditunjuk-tunjuk. Ayo. Ayo, siapa? Yang di asrama putri, ayo silakan. Termasuk kecil apa termasuk besar? Pertanyaan sederhana ini. Pas. Ayo silakan. Bersuara sedikit. Ya, nggak ada sukarelawan. Ya, baik. Memang angka 6,31 itu menurut Sahrul tadi kalau berada di rentang 1 sampai dengan 10 itu besar ya. Tapi jangan lupa ring poin dari UTS ini berada di antara 0 sampai dengan 100 ya. Jadi silakan disimpulkan sendiri. Ini relatif ya, tidak ada besar ataupun kecil. Jadi sebenarnya relatif, tergantung dari tujuan kita ya. Sama seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kalau saya tujuannya itu ingin agar kalian paham semuanya ya, kalian paham semuanya. Kemudian di sini standar deviasinya 6,31 poin. Itu saya bisa sependapat dengan Sahrul ya, bahwa deviasinya terlalu besar. Kenapa? Karena saya pengennya kalian itu nilainya sama semua, satu kelas 100 ya. Satu kelas 100. Artinya tidak ada deviasi atau tidak ada penyimpangan. Semuanya betul.
100. Itu yang saya inginkan. Demikian juga mungkin yang kalian inginkan sebagai pelaku agribisnis peternakan. Jadi misalnya pengen punya ternak, saya kira semuanya pengen agar mutunya atau kualitasnya itu maksimum. Ya. Tidak ada yang pengen ternaknya itu kualitasnya jelek. Ya. Jadi inti dari apa yang saya sampaikan itu, semakin kecil standar deviasi, itu berarti data kita itu semakin seragam. Kalau semakin seragam, ya kita lihat lagi. Kalau seragamnya sama-sama jelek, ya berarti upaya kita belum berhasil. Tetapi kalau seragamnya itu sama-sama bagus, berarti sudah berhasil. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Bu. Lagi-lagi ini pasti Gufron ya yang ngomong. Yang lain kayaknya nggak tahu saya. Kok irit sekali responnya. Baik, dari mana? Ya, saya lanjut ya. Sorry, nanti kalau mau bertanya saya beri waktu. Nah, saya lanjut dulu. Untuk standar deviasi ini nilainya dari mana? Nilai standar deviasi ini agak rumit sedikit ya. Jadi nilai standar deviasi ini adalah ini nilai masing-masing orang, misalnya Abdul Ghafur ya. Ini kita hitung jaraknya dari nilai rata-rata. Jadi ini saya mau kasih ruang dulu. Nah, saya kasih ruang. Nilai rata-ratanya berapa tadi? Ada yang masih ingat? Berapa? Nggak ada yang ingat. 57,63 ya. 57,63. Nah ini masing-masing orang kita cari jaraknya dari nilai rata-rata. Misalnya Abdul Ghafur ya, nilainya segini. Jaraknya berapa dari rata-rata? Ya tinggal kita kurangi saja. Sama dengan nilai rata-rata dikurangi nilainya. Oh sorry, kebalik. Nilainya Abdul Ghafur dikurangi nilai rata-rata. Nah, kayak gini. Jadi jaraknya 0,59. Ya. Kemudian Abelino Bima, ini jaraknya berapa dari rata-rata? Sama dengan nilainya Abelino dikurangi rata-rata. Nah, ini kalau mau pakai langsung di copy rumusnya, ini bisa kita kunci dulu dengan tanda $. Kalian sudah familiar belum dengan penggunaan rumus-rumus Excel? Belum, Siap, ya? belum, Bu. Siap, cuman berapa, Bu? Belum, Ibu. Iya. Jadi kalau sudah kita kunci ini C4 itu kan rata-rata ya. Ini kan tidak berubah. Yang berubah hanya nilai masing-masing orang. Ya. Cara menguncinya biar yang berubah hanya masing-masing orang, rata-ratanya tetap. Ini kita pakai simbol $, seperti ini. Nah, kita enter dulu. Kalau sudah terkunci seperti ini, kita tinggal copy ke bawah. Jadi tidak usah memasukkan rumus satu persatu. Nah, ini jarak benar ya? Kok 8,1 semua sih? Salah kayaknya ya. Ini aja, sebentar. Ini coba mulai saya kunci dari Abdul Ghafur. 0,59. Kemudian saya copy ke bawah. Kalau nilainya sama kayak gini berarti masih salah ya. Oh. Kenapa kok seperti ini? Bentar. Ini sama dengan nilai Abdul Ghafur dikurangi ini 0,59.
ini pivot data. Oh, ini karena di sini ada dolarnya. Jadi dolarnya ini dolarnya dihilangi dulu. Biar nanti Abdul Ghafur itu bisa bergerak. Oh ya, karena ini pakai pivot data ya, jadi nggak bisa dibuat seperti itu. Salah satu langkahnya ini di copy dulu. Bentar. Ctrl C ya, di copy, kemudian kita paste di sini. Ctrl V. Nah, ini saya beri lagi jarak. Tadi rata-ratanya berapa tadi? 57,63. Ya. Nah, ini baru kita masukkan rumus bisa sama dengan nilainya Abdul Ghafur dikurangi rata-rata. Rata-ratanya jangan lupa dikunci dengan tanda dolar. Tanda dolar itu shift dengan angka 4. Nah, gini. 0,59. Kemudian ini tinggal kita drag atau kita copy ke bawah. Nah, ini yang betul. Ya. Jadi ada yang jaraknya itu 9,91, ada yang jaraknya 4,16 ya. Semakin besar jarak dari rata-rata itu menunjukkan bahwa apa yang saya sampaikan itu ada yang mudah diterima, ada yang sulit diterima gitu. Jadi tidak seragam penerimaannya ya. Nah, untuk standar deviasi ini merupakan nilai rata-rata dari ini. Dari jarak ya, jarak tiap nilai dengan rata-rata ini di rata-rata lagi. Jadi ini cara manual untuk mendapatkan standar deviasi. Ya. Semakin besar angka-angka ini, jarak-jarak ini ya, berarti tujuan kita itu belum tercapai. Tujuan kita kan pengennya semua mahasiswa itu nilainya bagus. Nah, kalau standar deviasinya besar, berarti ada mahasiswa yang nilainya jelek, ada mahasiswa yang nilainya bagus. Pemahamannya tidak seragam. Itu. Nah, dari sini angka-angka itu kan berbicara ya. Angka-angka ini tidak diam, tetapi berbicara. Saya bisa tahu, oh ternyata kalian ini diam itu bukan berarti paham, tapi kalian diam berarti bingung, ya. Mana buktinya? Lah ini angka-angka ini semuanya berbicara. Tuh. Pengen nggak bisa menerjemahkan angka-angka? Kalau pengen, ya satu-satunya melalui statistik. Tuh. Nah, ini salah satu kasus ya, kasus melalui nilai UTS. Nah ini banyak sekali yang bisa saya dapatkan dari data-data ini. Ya. Jadi sebenarnya semua itu ada artinya ya, cuma keterbatasan kita di dalam membaca tanda-tanda. Ya, makanya kalau yang beragama Islam ya, itu ayat pertama yang turun itu adalah Iqra atau bacalah. Sebenarnya di alam ini banyak sekali ilmu ya. Tinggal kita itu bisa nggak menerjemahkan atau membaca pertanda itu bisa nggak? Ya. Jadi ilmu untuk membaca itulah yang kita harus punyai sehingga ilmu yang bertebaran di alam ini bisa kita tangkap, ya, bisa kita manfaatkan untuk manfaat atau kemaslahatan semua umat manusia. Jadi kalau kita tidak punya ilmu untuk membaca, ya, ada angka-angka seperti ini ya apa sih? Bikin pusing aja. Apa sih artinya?
Nah, kita nggak bisa menentukan langkah ke depan seperti apa. Oke, barangkali ada pertanyaan. Jadi ini tadi ada ukuran pemusatan, ada ukuran penyebaran. Kalau yang ukuran pemusatan yang saya bold warna hitam, yang ukuran penyebaran yang warna biru. Ya. Tidak semua harus kalian pahami ya. Di sini memang saya pilih saja. Jadi yang penting-penting saja. Kemudian tadi sudah saya jelaskan apa implikasi dari angka-angka ukuran pemusatan, apa implikasi dari ukuran angka-angka penyebaran. Nah, baik. Ada pertanyaan? Setelah ini saya pengen membuat penugasan secara kelompok. Tapi sebelumnya ada pertanyaan dulu, silakan saya beri waktu. Stop share dulu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin ada beberapa soal dari UTS kemarin yang perlu dibahas ya. Atau sebenarnya saya ingin ini berdasarkan nilai-nilai dari kalian ya. Ini saya berpikiran bahwa semua materi itu perlu diberikan penjelasan. Baru nanti mungkin ada perbaikan pemahaman. Itu yang ada di pikiran saya dari data-data nilai. Silakan yang mau bertanya. Ini kenapa? Suara saya jelas toh? Ya. Siap, jelas Ibu. Jelas Ibu. Jelas, Bu. Mungkin kalian akan lebih bisa connect ya kalau datanya itu benar-benar data yang kalian dekat dengan kalian. Coba saya minta masukan, kira-kira kalau kita perlu data sejumlah 100 ya, itu kira-kira data apa yang paling dekat dengan kalian? Ya, kalian kan ini PWMP kan ya. Apa kira-kira yang kita bisa dapat data antara 60 sampai dengan 100 data, itu data apa? Kalau misalnya saya menugaskan bobot unggas gitu, ada nggak unggasnya 100? Jadi nanti bisa dapat banyak data. Siap, mungkin ada Bu. Ada. Siap, ada Ibu. Iya. Contohnya itu seperti kambing, Bu. Kambing ada berapa? Kambing yang ukuran bobot badannya itu sekitar 20 sampai 140-an, Bu. Itu bukan bobot ya, bukan bobot, tetapi jumlah kambingnya itu loh. Jumlah datanya, bukan besar. Siap. Kambingnya ada berapa? Siap. Kalau begitu ganti Bu. Kalau yang dari kambing dan domba tidak sampai 60 Ibu, jadi mungkin tidak bisa digunakan sebagai data seperti itu. Kalau kambing dan domba berapa totalnya? Pernah disuruh berhitung nggak kambing sama dombanya? Sementara masih sekitar 17 Ibu yang domba. 17. Kalau unggas ada berapa? Mohon izin menjawab Ibu. Untuk Cynthia. divisi unggas broiler itu sekitar 400 ekor Ibu. Nah ini bisa ini 400 ekor. Kalau ini unggas, broiler itu petelur ya Cynthia ya? Siap, tidak Ibu, itu untuk ayam pedaging Ibu. Daging. Kalau yang petelur? Belum masuk Ibu. Apa? Belum dibelikan? Ya, masih direnovasi kandangnya. Oh, masih direnovasi. Ya. Yang mahasiswa PWMP Unggas ada berapa? Ada 3 Bu divisi.
Iya, saya tahu ada 3 divisi. Kemarin divisi unggas berapa orang? Unggas petelur, unggas pedaging, sama unggas joper. Oh, ya. Choppernya ada berapa? Siap mau Chopper. menjawab, Bu. Iya. Untuk si ayam chopper ada 200 ekor. Sudah siap ya choppernya ya? Siap sudah. Baik. Baik. Ya, karena ini ya, karena yang siap dan jumlah datanya cukup banyak itu hanya di 2 divisi, ada unggas broiler dan chopper. Jadi nanti mengambil datanya dari situ, ya. Sebelum mengambil data, saya pengen kalian membuat 6 kelompok. 6 kelompok nanti boleh kelas A3, kelas B3. Tapi saya kira kelas tidak terlalu ini ya, tidak terlalu pengaruh. Nanti boleh antar kelas atau boleh juga per kelas. Ini untuk tugas. Belum ada di LMS, nanti akan saya tulis, tapi sementara coba kalian tulis dulu secara manual ya, sebelum nanti saya buatkan petunjuknya di LMS. Jadi nanti ada 6 kelompok, kalau jumlahnya mahasiswa 60-an, berarti mungkin satu kelompok 10. Ya, kalian bebas bisa memilih sendiri kelompoknya. Nah, untuk kelompok pertama, itu tugasnya adalah membuat grafik time series. Nah, grafik time series itu apa? Grafik time series silahkan dilihat di LMS. Sudah saya ini. Atau barangkali untuk mengingatkan, saya mau share screen lagi. Untuk mengingatkan time series itu apa. Bisa terlihat, ini sebenarnya sudah saya berikan ya pada kalian PowerPoint-nya. Jadi time series itu bentuk grafiknya seperti ini. Di sini ada waktu ya. Waktu ini pakai harian saja. Nah, nanti yang cocok untuk time series ini broiler tadi kan pedaging ya. Apa ya yang cocok untuk data time series ini? Oh, mungkin ini aja. Kalau pertambahan bobot bagaimana? Jadi pertambahan bobot mingguan untuk ayam broiler. Kalau harian kelihatan nggak? Atau per 3 hari sekali, sama seperti contoh ini. Ya. Jadi nanti untuk kelompok pertama itu membuat grafik time series ya, bobot rata-rata mingguan dari ayam broiler. Kita bukan mingguan ya, 3 harian. Ini ada sampai dengan berapa ini? 3, 6 sampai dengan 12 hari. Berarti sekitar 2 minggu tidak ada. Ya. Coba barangkali sekretaris kelas bisa membantu ya untuk mencatat tugasnya. Untuk kelompok 1 nanti membuat grafik time series untuk bobot ayam broiler per 3 hari sampai dengan hari ke-12. Ya, itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 itu saya minta membuat histogram ya. Histogram dari bobot ayam broiler pada pengamatan hari ke-10. Ya.
Histogram bobot ayam broiler pada hari ke-10. Hari ke-10 dari sekarang ya. Jadi nanti yang mengamati itu beda-beda. Kalau yang kelompok 1 itu hari ke-3 dari sekarang, kemudian hari ke-6 dari sekarang, hari ke-9 dari sekarang, hari ke-12 dari sekarang. Kalau kelompok 2 nanti histogram bobot ayam broiler. Ini kalian tidak harus mengukur berapa tadi? 400 ya. Nanti cukup di antara 60 sampai dengan 100 ekor. Tuh. Histogram untuk bobot ayam broiler hari ke-10 dari sekarang. Atau jangan-jangan nanti hari ke-10 sudah ini panen? Belum? Sudah panen? Belum ya? Baik, aman ya. Kelompok 2 bisa dipahami ya, histogram bobot ayam broiler hari ke-10. Oke. Kemudian untuk kelompok 3, ini tolong dibuat ini, diagram pie. Ya, diagram pie seperti ini. Diagram pie seperti ini diambil datanya dari divisi domba dan kambing. Ya, graf diagram pie dari divisi domba kambing. Nanti kalian bisa membuat beberapa pie atau beberapa diagram ya, yaitu yang pertama persentase atau proporsi dari kambing dan domba. Kambingnya berapa, dombanya berapa. Ya. Proporsi jenis ternak kambing. Proporsi jenis. Kemudian dibuat juga diagram untuk proporsi jenis pakan. Jenis pakan. Apakah hijauan saja atau ada campuran yang lain? Kalau hijauan itu berapa persen, kemudian pakan yang lain berapa persen, konsentrat berapa persen. Ya, ini untuk kelompok 3 membuat diagram pie. Berikutnya kalian juga kelompok 3 masih ya perlu membuat diagram pie untuk komposisi curahan biaya untuk membudidayakan kambing. Jadi untuk biaya kandang berapa, biaya pemeliharaan berapa, biaya obat berapa, bisa dibuat proporsinya atau diagram pie-nya. Ya, ini untuk kelompok 3. Ada 3 diagram yang harus dibuat. Ya. Kemudian kelompok 4 ini hampir sama dengan kelompok 2, membuat histogram bobot ayam hari ke-10 dari sekarang untuk chopper. Untuk ayam chopper. Ya. Kalau bisa satuannya gram. Ya, kelompok 2 tadi satuannya juga gram. Jadi bukan 1,5, kalau 1,5 nanti pasti kilogram ya. Kalau satuan gram mungkin sekitar 700 gram, 800 gram gitu. Ya, untuk kelompok 4 itu histogram untuk chopper yang tadi ada 200 ekor, tidak perlu dihitung semua, cukup ambil sampel antara 60 sampai dengan 100 ya. Mau kita lihat apakah nanti kurvanya seperti lonceng apa tidak. Oke, jadi untuk yang chopper umur atau diamati sama ya seperti pedaging, seperti broiler tadi, 10 hari dari sekarang. Oke. Kemudian kelompok 5 itu membuat analisa statistik deskriptif. Analisa statistik deskriptif
boleh memilih, silahkan bebas, apakah ayam chopper atau ayam broiler. Ya. Kemudian untuk yang statistik deskriptif itu terjemahkan artinya. Jadi nanti untuk yang kelompok 5 itu membuat analisa statistik deskriptif bobot ayam boleh yang chopper atau yang broiler. Kemudian interpretasikan hasilnya. Jadi apakah ternyata bobotnya itu sudah standar atau masih di bawah standar? Kalau di bawah standar apa yang harus dilakukan? Kemudian apakah sudah seragam? Ya, bobot dari ayam chopper atau broilernya itu. Terus kalau belum seragam bagaimana? Rekomendasi untuk menyeragamkan. Ya, itu kelompok 5. Kemudian kelompok 6 itu membuat data cross section. Nah, ini data cross section akan saya tunjukkan. Seperti ini ya, data cross section. Nah, ini sebenarnya untuk data cross section ini harus ada perlakuan ya. Jadi dapat membandingkan. Misalnya kalau kambing itu yang diberikan hijauan saja bobotnya berapa. Kemudian kalau domba yang diberikan hijauan itu bobotnya berapa. Kambing yang diberikan konsentrat saja itu berapa bobotnya. Jadi kita bisa menentukan mana pakan yang paling pas. Tetapi karena ini tidak ada perlakuan, jadi nanti cukup untuk cross section ini kalian kumpulkan dari divisi kambing ya, dari divisi kambing. Ini kalau bobot nanti bisa diukur enggak? Kayak enggak bisa ya. Ada enggak timbangan untuk kambing? Siap, mohon izin menjawab Ibu. Mungkin kalau bobot itu kita sudah timbang per 2 minggu sekali, Bu. Per 2 minggu sekali. Jadi ada ya alatnya untuk menimbang? Siap, ada Ibu. Baik. Untuk kelompok 6 nanti silahkan ditimbang. Kemudian saya juga minta ini data lingkar dada barangkali ya. Data lingkar dada dari jadi kontrol ini masukkan jenis tadi. Ada kambing, ada domba, mungkin ada domba ekor gemuk, ada ekor tipis ya. Jadi harapan saya tidak hanya 2 batang ya, meskipun divisinya hewannya ada kambing dan domba. Tapi siapa tahu nanti ada pembagian lagi untuk dombanya ada berapa jenis gitu. Jadi batangnya bisa banyak. Ya. Nanti ada 2 jenis ya. 1 berat, kemudian 1 lingkar dada. Itu untuk kelompok ke-6. Nah, ini waktunya terserah kalian. Bisa yang 5 hari dari sekarang atau bisa besok, terserah. Ya, untuk yang kelompok 6. Baik, sebelum lanjut bisa dipahami enggak tugas masing-masing? Atau untuk lebih jelas kalian ini saja, urut absen saja. Jadi nomor absen 1 sampai dengan 10, kelompok 1, 11 sampai dengan 20, kelompok 2, gitu. Atau saya bebaskan saja lah, pokoknya seperti itu. Oh ini ada yang raise hand. Silahkan Tiara, gimana? Mohon izin Ibu. Mohon izin rekan-rekan, perkenalkan saya Tiara Demelain dari kelas Agrinak 3A. Izin bertanya mengenai tugasnya yang itu nomor 3, Bu. Kan ini membuat diagram pie. Nah, sedangkan di kambing domba itu kambingnya ada bermacam-macam, Bu. Jadi yang ini untuk diagram jenis pakan, apakah di diagram pie-nya itu disatukan saja untuk domba dan kambingnya karena antara domba dan kambing itu berbeda pakannya, Bu. Iya. Jadi presentasinya juga jadi beda, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Ya, kalau seperti itu berarti nanti diagramnya yang dibuat banyak. Jadi untuk kambing sendiri komposisi pakannya, kemudian domba sendiri. Gitu ya.
Termasuk juga nanti kalau misalnya biaya perawatan kambing dan domba itu komponennya berbeda, ya berarti dibuat 2 diagram pie untuk tiap-tiap jenis. Siap, Ibu. Terima Ya. kasih, Bu. Baik. Ada lagi pertanyaan? Silakan raise hand biar saya bisa melihat. Ya, silakan Gufron. Mohon izin Bu, mohon izin rekan-rekan terkait dengan pengambilan sampel di ayam chopper atau di ayam broiler. Saya butuh bantuan dari divisi unggas sendiri, itu satu kandang kira-kira ada berapa, dan kalau misal kita ngambil bobotnya kan misal nih satu kandang ada 200, kita ngambilnya kan harus ditandai gitu biar tidak kecampur. Itu apakah boleh dari divisi unggas sendiri, terutama di chopper sama di broiler? Terima kasih Bu. Oke, saya kira kalau untuk teknis gampang ya, nanti buat saja pembatas pembatas dari papan gitu yang sudah ditimbang, masukkan ke situ. Nanti kalau sudah selesai batasnya diilangi gitu kan nggak apa-apa. Jadi untuk penimbangan itu sendiri ya, terutama untuk kelompok 1 yang time series ya, itu gunakan reratanya saja. Artinya misalnya untuk yang hari ketiga ya, itu bisa saja ayam yang terambil nanti tidak sama dengan dengan data hari ke-6 ya, boleh beda. Jadi biar memudahkan kalian nanti tidak usah ayamnya ditandai pakai kalung atau pakai nomor gitu, nggak perlu seperti itu. Ya. Terus silahkan tadi divisi unggas yang bisa menjawab apakah nanti kira-kira diizinkan apa tidak, terus prosedurnya seperti apa sehingga nanti ayamnya tidak stres, itu silakan bisa dibantu menjawab. Mana divisi unggas? Menjawab Bu. Ya silakan. Mungkin bisa ambil 10 untuk disampling dulu berat badannya, baru dijumlahkan semua, baru dibagi. Saya minta sampling itu antara 60 sampai dengan 100 ya. Jadi jangan kurang dari 60. Ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjut ya. Jadi tiap-tiap kelompok tadi sudah mendapatkan data, kemudian sudah disajikan sesuai dengan permintaan, apakah melalui grafik atau melalui tabel. Ya. Kemudian berikutnya yang saya inginkan, tabel maupun grafik yang sudah dihasilkan itu dibuat sekomunikatif mungkin. Ya. Jadi sehingga orang itu bisa kalau ke kandang itu bisa mendapatkan informasi secara lengkap meskipun tidak ada perwakilan dari divisi. Jadi coba data tadi ditampilkan sekomunikatif mungkin. Kalau istilahnya ya di dalam statistik itu dibuat di dalam infografis ya. Jadi bukan hanya sekedar angka-angka yang ditampilkan, tetapi juga ditampilkan ini data tentang apa sih ya. Ayam chopper itu ayam apa? Kemudian kambing itu ciri khasnya seperti apa, yang membedakan dengan domba itu apa? Ya, jadi tidak hanya sekedar angka-angka, tetapi ada informasi tambahan yang membuat orang itu tidak perlu bertanya. Jadi sifatnya komunikatif dan informatif. Itu yang ingin saya tugaskan kepada kalian. Jadi data dalam bentuk tabel, grafik itu dibuat di dalam infografis. Jadi ada gambarnya, yang dinamakan chopper itu gambarnya kayak apa sih gitu. Broiler itu kayak apa. Jadi orang awam itu kalau
ke tempat kalian nanti membaca itu bisa paham. Itu ya. Jadi nanti dikumpulkan dalam format infografis, bukan dalam format Excel, bukan dalam format Word, bukan dalam format PDF, tetapi dalam format infografis. Saya kira ada banyak sekali software-software untuk membuat infografis, ada Piktochart, kemudian ada Canva. Silakan nanti dipilih mana yang kalian paling kuasai. Saya kira tidak susah itu. Ya, apalagi ini kelompoknya anggotanya banyak. Itu ya. Jadi karena tadi perlu time series sampai dengan 12 hari, waktu pengumpulannya kira-kira 2 minggu dari sekarang. Jadi karena ini hari Jumat tanggal 29, nanti pengumpulannya tanggal 12 November. Itu ya. Siap? Halo, mana? Bisa? 12 November. Itu dalam bentuk infografis. Contoh infografis seperti apa? Silakan lihat di LMS. Kalian bisa membuat di Piktochart atau di Canva. Gimana? Clear? Oh, Siap, Ibu. Iya. Ya, oke. Jadi itu untuk pertemuan kita kali ini. Penugasannya seperti itu. Kalau yang dulu saya membuatnya perorangan, tapi saya kira akan lebih bagus dan informatif kalau kelompok karena sudah terbentuk divisi-divisi PWNP. Jadi nanti akan jadi semacam ada, nanti kalian bisa cetak kalau memang bagus ya, bisa dibuat banner atau dibuat papan informasi atau seperti apa itu. Jadi bisa bermanfaat, tidak hanya sekedar penugasan yang setelah dinilai kemudian dibuang. Tuh. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Silahkan dibuat kelompoknya. Nanti saya minta ketua kelas A dan B membagi ya sesuai tadi topik-topik dari penugasan. Jadi tidak ada nanti satu kelompok yang tugasnya sama. Meskipun tadi sama-sama membuat histogram untuk kelompok 2 dan 4, tapi datanya berbeda. Dah, jelas semua? Ya, jelas. Siap, jelas, Ibu. Baik. Terima kasih. Saya kira cukup itu. Nah, ini nanti akan saya rekod ya. Rekodnya nanti seperti biasa saya upload. Jadi nanti kalau ada yang lupa-lupa bisa lihat lagi tugas kelompok 1, 2, 3 sampai dengan 6 seperti apa. Kemudian tadi dari form yang sudah kalian isi nanti akan coba kita lakukan analisis untuk jenis uji yang lain. Nanti saya jadikan sebagai bahan praktek minggu depan. Gitu ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi saya akhiri pertemuan kita kali ini. Tolong untuk yang belum presensi disampaikan linknya. Kalau bisa agar lengkap nanti datanya, bukan hanya sekedar presensi, karena di situ ada input data. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian selamat mengerjakan tugas, membentuk kelompok. Salam sehat selalu ya. Mohon maaf saya belum bisa ketemu di kelas karena memang sedang ada penugasan yang lain. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.